Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-6 bab organ pada tumbuhan. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari 5 organ tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, sekarang kita akan mempelajari organ terakhir, yaitu organ biji sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, biji merupakan struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae dan juga Gymnospermae, yang dimana berkembang dari bakal biji. Nah, kira-kira kenapa sih biji ini disebut sebagai struktur reproduksi tumbuhan? Oke, ingat ya, di materi sebelumnya, kalau di putik itu terdapat bakal buah atau oparium, dan juga ada yang namanya opulum atau bakal biji, yang dimana di dalamnya itu terdapat kandung lembaga, yang diantaranya itu adalah opum atau sel telur. Nah sob, setelah terjadi penyerbukan, oparium ini akan berkembang menjadi buah, sedangkan opulumnya akan menjadi biji. Nah, sementara itu, opum yang sudah dibuahi itu akan membentuk embrio, di mana embrio ini itu bisa berkembang menjadi tumbuhan baru dan individu baru. Nah, makanya nih, karena di dalam biji ini ada embrio, maka biji disebut sebagai struktur reproduksi dari tumbuhan, karena bisa menghasilkan tumbuhan baru atau individu baru. Nah sob, sedangkan untuk fungsi dari biji memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi tumbuhan, di mana embrio di dalam biji itu bisa berkembang menjadi individu baru. Tapi selain itu, biji juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan nutrisi bagi embrio. Berikutnya, biji juga dapat membantu penyebaran tumbuhan, karena dengan adanya biji, embrio yang ada di dalam biji itu tidak gampang rusak dan bisa ikut tersebar bersama air, angin, atau bisa juga terbawa oleh hewan. Nah sob, biji dibedakan menjadi biji monokotil dan juga biji dikotil. Biji monokotil itu contohnya adalah biji jagung, sedangkan dikotil contohnya adalah biji kacang merah. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Nah sob, secara umum biji tersusun atas 3 struktur utama, yaitu kulit biji, struktur penutrisi, dan juga embrio. Kita lihat satu persatu dimulai dari kulit biji. Kita bisa lihat, baik di biji monokotil dan juga di biji dikotil, struktur dari kulit biji itu sama-sama saja ya. Kulit biji ini itu merupakan struktur paling luar yang membungkus biji. Tentunya fungsinya yaitu untuk melindungi biji. Berikutnya adalah struktur penutrisi. Nah, struktur penutrisi biji itu ada 2, yaitu endosperma dan juga kotiledon. Nah, terlihat ya, perbedaan struktur penutrisi di biji dikotil dan juga biji monokotil itu berbeda. Pada biji monokotil, dia itu memiliki 1 kotiledon dan dia juga memiliki endosperma. Sedangkan kalau di biji dikotil, dia memiliki 2 kotiledon, tetapi kebanyakan endospermanya itu tidak ada, karena sudah diserap saat pembentukan biji. Nah, sedangkan untuk fungsi dari struktur penutrisi ini adalah untuk menyimpan cadangan nutrisi bagi embrio nanti untuk berkembang. Nah, berikutnya adalah embrio. Embrio pada biji monokotil dan juga dikotil itu jumlahnya sama, yaitu hanya 1 ya. Embrio ini itu merupakan calon tanaman kecil yang akan berkembang menjadi tanaman dewasa. Kalau diibaratkan, embrio di dalam biji ini itu merupakan bayinya dari tumbuhan. Nah sob, ingat ya, embrio ini itu berasal dari pembuahan opum. Oke, jadi seperti itu ya, organ biji pada tumbuhan. Semoga dapat dicerna, berfungsi, dan hidup untuk Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.